Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Fitri Anggreni, salah satu mahasiswi di STI BPD Bank Jateng Semarang. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin atau ngelakuin pembahasan yaitu mengenai regresi berganda. Nah, untuk soal yang pertama yaitu PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut. Di sini bisa kita lihat ada terdapat 20 data, jadi langsung aja kita pergi ke SPSS untuk mengujinya. Nah, di sini kemudian kita masukkan sesuai data yang sudah tadi di soal. Di sini kita ganti string. Ini aku ganti 20. Sini juga 20. Lalu untuk measure sudah sesuai yaitu nominal. Kemudian kita tulis yang berikutnya yaitu ada penjualan. Sini untuk measure kita ganti jadi scale. Left. Setelah itu promosi. Di sini desimal kita ganti jadi 0. Nah, jika sudah, kemudian kita langsung masuk ke data view untuk memasukkan data-data yang ada di soal. Setelah semua data masuk, kita langsung pergi ke analis, kita pilih yang regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, di sini untuk bagian penjualan, kita masukkan ke dependent. Untuk promosi independen, stand juga di independen, dan untuk daerah kita masukkan ke cash label. Nah, kita pilih statistik, setelah itu yang ini kita centang semua, kemudian continue, kita buka plots, di sini kita centang yang histogram, kemudian continue, setelah itu kita pergi ke option, di sini bisa kita lihat entry-nya itu 0,05 dan removal-nya itu 0,10, kemudian kita continue. Setelah itu oke. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Ada contoh di yang pertama itu di deskriptif statistik. Di sini dari penjualan itu didapatkan minnya 289,50 dengan standard deviation-nya itu 60,120 dan N-nya 20. Terus untuk promosi sendiri itu minnya 32,75 dengan standar defisinya itu 5,159 dengan N20 dan stand-nya itu dengan min 163,55 dengan standar defisinya itu 41,501 dengan N20. Nah, di sini bisa kita lihat korelasinya itu menunjukkan angka sebesar 0,035 antara penjualan dengan promosi. Hal ini menunjukkan hubungan antara penjualan dan promosi ini cukup rendah. Lalu yang kedua, nilai korelasi itu menunjukkan angka sebesar min 0,232 antara penjualan dengan stand. Hal ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stand juga tergolong rendah. Selanjutnya kita menuju ke bagian model summary. Nah, di sini pada kolom R di sini, ini kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,236. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat rendah. Untuk kolom R square
itu di sini 0,0506 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square yang juga disebut dengan koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 5,6% dan 94,4% yang dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Jadi 94,4% ini didapatkan dari 100% dikurangi 5,6%. Lalu pada kolom error error of the estimate di sini sebesar 61,758 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi ini menandakan bahwa model regresi ini kurang baik digunakan karena standar deviasinya 61,758 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi penjualan sebesar 60,120. Selanjutnya kita menuju ke bagian koefisien. Nah, di sini pada koefisien untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai dari kolom B, yaitu understanding B di sini. Dapat didapatkan nilai konsta itu sebesar 328,410 dan promosi 0,503 dan stand itu sebesar min 0,339. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 328,410 ditambah dengan 0,53 dikali X1 ditambah dengan min 0,339 dikali X2. Nah, dengan keterangannya yaitu Y sebagai variabel penjualan, X1 sebagai variabel promosi, dan X2 sebagai variabel stand. Kemudian bisa kita lihat di sini histogramnya. Jadi untuk bentuk histogramnya itu seperti ini. Oke, penjelasan di soal yang pertama selesai. Kita lanjut ke penjelasan yang soal kedua. Di soal yang kedua di sini yaitu suatu perusahaan memiliki data usia, income, salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah mendapatkan datanya. Nah, tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lalu, lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Oke, berarti kita langsung menuju ke bagian SPSS-nya. Nah, di sini kita pergi ke variable view. Setelah itu, kita masukkan datanya. Yang pertama ada usia. Di sini desimal kita ganti 0. Ini left dan scale. Kemudian kita masukkan yang kedua itu pengalaman. Yang ketiga itu ada income. Nah, setelah variabel view kita masukkan, kita langsung pergi ke data view dan kita masukkan semua datanya yang tadi ada di soal. Setelah datanya kita masukkan, lalu kita langsung pergi ke bagian analis, kita pilih di bagian regression, lalu pilih yang linear. Nah, setelah itu, nah, ini di bagian income kita masukkan di dependent, terus usia sama pengalaman ini dimasukkan ke independent. Nah, di bagian statistik ini kita centang semua. Continue, setelah itu di bagian plots, ini yang bagian histogram kita centang. Setelah itu yang option, ini kita menggunakan entry-nya 0,05 dengan removal 0,10. Setelah itu continue, kemudian oke. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya sudah keluar.
Nah, untuk deskriptif statistiknya itu income itu dengan min-nya 77.263,64 dengan standar devisinya itu 13723,431 dengan N-nya 11. Setelah itu usianya itu min-nya 39,0 dengan standar devisinya itu 4,879 dengan N-nya 11 dan pengalaman itu min-nya 8,64 dengan standar divisinya itu 2,908 dan N-nya 11. Nanya, kemudian untuk di bagian korelasi, nih, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar min 0,369 antara income dengan usia. Dan hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara income dan usia. Lalu, dinilai korelasi yang menunjukkan sebesar 0 min 0,273 antara pengalaman kerja dengan income. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan juga antara income dengan pengalaman kerja. Kemudian kita pergi ke bagian model summary-nya. Nah, di sini bisa kita lihat pada kolom R ini menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel yaitu rendah. Dan untuk kolom R square, yaitu di sini menunjukkan angka 0,142, merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut dengan koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 14,2% dan 85,8%, dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Nah, untuk 85,8% itu didapatkan dari 100% dikurangi 14,2%. Untuk kolom standar error of estimate, di sini itu sebesar 14.212,027 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini kurang baik digunakan karena standar deviasi pada standar error lebih besar dibandingkan dengan standar income-nya. Lalu setelah itu kita pergi ke bagian koefisien. Nah, pada koefisien, untuk menyusun persamaan garis regresi dari tadi atas, dapat menggunakan nilai dari kolom B, yaitu unstandardized B, yaitu didapat nilai konstannya itu 11.5724,575 dan usia min 889,216 dan pengalamannya itu min 437,858. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan Y sama dengan 11.5724,575 ditambah X1 yaitu min 889 ditambah min 889,216 dikali X1 dan kemudian ditambah min 437,858 dikali dengan X2. Nah, keterangannya itu berarti untuk Y itu sebagai income, kemudian untuk X1 itu sebagai usia, sedangkan X2 itu variabel pengalaman. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari histogramnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.